Selamat malam, Pak Ignatius Anggoro. Nah, saya sapa dulu nih. Ini panggilan siapa nih? Pak Anggoro kah? Selamat malam, Halo Pak. Bapak tinggal di mana? Kalau Pak, ini panggilannya Pak Ignatius atau Pak Anggoro? Pak Anggoro boleh. Pak Anggoro tinggal di mana, Pak Anggoro? Saya sekarang di NTT, Pak. Wow, luar biasa. Senang berkenalan dengan teman-teman di NTT nih. Siap. Luar biasa nih. Sudah sampai rumah kah, Pak Anggoro? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, sudah setengah 9 di sini. Oh iya, betul-betul. Baik, baik. Oke, nah sekarang udah jam 19.37. Kita akan mulai aja. Berapapun teman-teman yang hadir, kita akan mulai. Yang pasti di sini adalah eh, event forum diskusi. Kalau jadi ada dua. Jadi pertama adalah tentang forum diskusi yang sekarang kita lakukan. Yang kedua adalah tentang webinar. Jadi webinar untuk perkenalan bagaimana konsep persiapan karir seorang anak remaja. Nah, di diskusi hari ini juga seputarnya itu juga, kurang lebih gitu. Nah, biar semangat nih, saya coba sapa lagi, sapa Pak Anggoro, apa kabar? Sehat hari ini? Ibu Kristina sehat? Pak, Pak Muzir sehat? Ibu Asi sehat? Sehat, Pak. Sehat Ah, semua. luar biasa. Sehat. Kalau saya bilang selamat pagi, biar semangat. Pagi, pagi, pagi. Gitu ya, saya sapa gitu, biar lebih semangat. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Oh, pagi, walaupun pagi. malam tetap pagi ya, luar biasa nih. Kenapa saya bilang selamat pagi? Kalau bangun tidur kan pagi-pagi kan biar semangat energinya. Oke, baik. Sebelum kita diskusi, saya kasih pengumuman sebentar ya. Jadi biar ada gambaran dulu nih. Oke, oke. Jadi ini komunitas skill parenting yang diharapkan tentunya teman-teman itu bisa mengembangkan kemampuan untuk merancang dan melatih anak remaja kita. Nah, yang penting itu tuh. Bagaimana terutama dalam pendampingan persiapan karir impian anak kita. Nah, harapannya nanti dengan diskusi ini ada apa insight, wawasan yang teman-teman dapat. Nggak hanya dari saya juga, pasti di forum diskusi lebih banyak dari teman-teman juga. Karena sekarang saya menjadi fasilitator nih, bukan trainer lagi, fasilitator, gitu ya. Baik. Nah, ini pengumuman buat teman-teman, buat reminder aja, ada program tentang workshop. Workshop ini khususnya buat persiapan karir anak kita. Jadi memang saya persiapkan khusus untuk anak-anak, terutama untuk anak SMA sampai kuliah atau yang sudah kerja, tentang desain Dream Career Mastery. Yang pernah saya coba informasikan ke teman-teman, itu 16 Agustus sampai 30 Agustus. Nanti 3 kali live Zoom-nya. Nanti ada tambahan itu 4 kali live Zoom. Tentunya ini 15 hari nanti dikasih tugas atau tugas-tugas challenge-challenge yang akan coba saya berikan. Sehingga ada perubahan yang baru, terutama dalam persiapan karir anak kita. Materinya nanti yang saya coba sampaikan yaitu bagaimana anak kita tuh mampu melatih dan merancang networking. Jadi kemampuan networking atau social skill itu menjadi modal dasar buat anak kita sukses, terutama dalam karir anak kita. Nah, networking internal dalam organisasi perusahaan gimana caranya, atau dalam bergaul di luar, tidak hanya di perusahaan, tapi dengan pertemanan seperti apa, itu saya ajarkan bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik. Berikutnya yang saya ajarkan nanti di workshop adalah tentang personal branding nih, terutama kesehatan mental nih. Nah, anak-anak Gen Z itu banyak problem di kesehatan mental dan dia concern di situ. Sehingga saya melatih buat mereka bagaimana bersyukur, memaafkan, minta maaf, atau cara tidak overthinking seperti apa, itu dilatih itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana personal branding khusus dari intelektual. Jadi bagaimana kita akan mengegrab, mengumpulkan kelebihan anak kita, sehingga anak itu jadi percaya diri, terutama dari potensi dirinya. Oke, itu workshop yang saya coba ajarkan. Nah, yang menarik, kemarin saya tawarkan cuma 397.000 nih, nggak pakai bonus. Nah, bonus sekarang tambahannya setelah setelah workshop, nanti ada coaching one on one dengan saya. Dan yang menarik, tadinya buat orang tua, sekarang buat anaknya juga. Jadi dengan
biaya ini sangat terjangkau, 397 udah berdua nih dengan anak dan orang tua. Kurang lebih gitu. Ini promonya hari ini aja dengan harga segini. Nanti kalau mau tanya silakan ke Kak Fenty gitu ya. Karena di bulan September tuh ada program ini juga, cuman harganya udah ngasihin lagi. Itu aja. Oke. Ada pertanyaan dari pengumuman saya untuk tentang workshop? Bapak Ibu, clear dari sini? Oke, kalau clear nanti silahkan di chatting juga boleh pertanyaan itu ya. Oke. Nah, nanti pertemuan di bulan September tentunya ada diskusi lagi gitu, diskusi tentang persiapan cerdas Gen Z, yaitu kunci sukses memasuki dunia profesional. Jadi kita akan diskusi bareng. Persiapannya apa nih? Biasanya nih udah mulai pada galau nih anak-anak Gen Z ketika dia udah mulai pengen lulus nih tingkat akhir atau setahun sebelum lulus dia mulai galau nih besok ngapain, apa yang harus persiapkan. Nah, nanti kita akan diskusi bareng, terutama bagaimana orang tua untuk mendampingi dalam persiapan anak-anak kita masuk ke dunia kerja. Oke, itu nanti pengumuman tolong dicatat di agenda Bapak Ibu, sehingga kita bisa seru lagi diskusinya. Oke, nah sekarang kita akan membahas cara mengatasi anak yang salah jurusan. Oke, nah saya berharap di sini Bapak Ibu, jadi kita akan dua arah Bapak Ibu. Jadi kita lebih banyak mengeksplor. Jadi diharapkan saya pasti lebih banyak Bapak Ibu berinteraksi karena nanti saya lebih banyak bertanya. Jadi udah nggak banyak untuk menyajikan atau memaparkan, tapi lebih banyak bertanya sehingga nanti kita akan lebih hidup untuk diskusinya. Namanya juga forum diskusi ya, bukan forum training. Jadi forum diskusi adalah bagaimana kita akan memberikan pendapat atau mungkin ada sanggahan atau mungkin ada pertanyaan. Nah, kita akan coba berdiskusi bareng. Harapannya dengan diskusi ini teman-teman mendapatkan poin-poin yang bisa dibawa pulang sehingga teman-teman bisa diterapkan dalam keluarga teman-teman. Kurang lebih begitu. Sebelum kita mulai dari pemantik pertanyaan, apakah ada pertanyaan untuk aturan main atau ya ibarat aturan main ibaratnya apa nih mesti cara diskusi seperti apa? Ada pertanyaan teman-teman dari sini? Jadi saya berharap bisa interaksi ya. Jadi mohon apa ya? Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk diskusi bersama gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan pertama nih. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah merasakan salah jurusan? Bukan jurusan kendaraan umum ya. Setelah jurusan kuliah atau sekolah dan bagaimana pengalaman itu untuk mempengaruhi Anda. Pertanyaan kedua, apa yang Anda harapkan dari orang tua atau lingkungan pada saat itu? Ayo, silahkan kita diskusi bareng nih. Nah, karena waktunya terbatas, Bapak Ibu, kita mungkin selesainya jam 20.30. Oke? Ayo, silakan Bapak Ibu. Selama ini gimana? Ada yang merasa nyasar dalam jurusan? Sebelum kita masuk ke konteksnya ke anak ya, kita coba reflektif dari kita sendiri nih. Biar nanti relate dengan permasalahan anak kita. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Agung, Yes, wah. keren. Lama nggak ini ya ngobrol. Iya, Ya, selamat kasih malam semuanya. kasih jempol buat Bu Iren dong. Luar Hmm, biasa nih. Terima kasih nih. Saya apresiasi nih responnya. Gimana? Bu Ira nih panggilan ya, Bu Iya, ya? ah, ya Panggil- cerita Ya, dikit. ya, Saya dulu gimana? masuk ITB itu jurusan planologi ya. Ya. Itu benar-benar nggak nyangka karena saya mau jurusan biologi dulu. Maunya Hmm. masuk kedokteran tapi somehow karena eh, saya akhirnya putuskan nggak deh, nggak mau kedokteran, takut lihat Hmm. darah, ada orang meninggal di jalan terpotong-potong dan sebagainya lah, ngeri Ya, kan ya. Otak oke. berceceran, saya pernah mengalami itu waktu SMA. Jadi akhirnya saya waktu mau isi PMDK tuh nggak mau isi kedokteran, padahal saya udah Hmm. jurusan biologi. Hmm. Teman saya bilang, teman sebangku saya, udah dulu masuk ITB aja. Hmm. ITB, jurusan apa ya? Kakak gua di planologi. Simple as that, planologi. Hmm. Akhirnya udah saya isi aja planologi sambil nggak tahu ini apaan gitu kan. Padahal definisi Dan planologinya nggak tahu itu apa gitu ya.
nggak tahu, Luar nggak tahu gitu. biasa. Orang tua juga ditanya percuma juga, kagak tahu juga ya. Iya Jadi ya benar udahlah benar saya benar. isi aja. Menarik tuh. Namanya kan ini PMDK, syukur-syukur itu tahun 87 loh. Jadi Iya iya. udah lama banget ya. Benar benar Nah, benar. zaman itu kan belum banyak informasi ya. Mm-mm. Akhirnya ternyata saya diterima. Waktu kuliah itu saya sempat merasa, ih ini ilmunya apa ya? Karena gado-gado kan, planologi itu Mm-mm. banyak sekali yang dipelajari. Mm-mm. Jadi saya sempat merasa, aduh aku mau pengen ganti aja lah ke elektro. Mm. Jadi saya tanya-tanya syaratnya apa? Katanya IP harus di atas 3 gitu. Terus Mm. pelajaran A, B, C, D apalah gitu nggak boleh kurang, harus harus A atau minimal B lah gitu, nggak boleh C. Mm. Ya Mm. itu semua saya ikutin gitu supaya saya bisa pindah. Ya, jadi terpaksa Mm. belajar kan, kan tujuannya supaya bisa pindah jurusan, IP harus di atas 3. Nah Mm. ternyata makin saya pelajari, ya kan karena harus IP di atas 3 ini ya, makin saya pelajari, loh kok masih makin suka ya jadinya, gitu. Mm. Terus saya tanya-tanya, kalau pindah jurusan juga akan kurang 1 tahun, turun lagi 1 tahun gitu, tambah. Tahun Jadi kita dulu. tambah setahun rugi dong ya. Iya iya iya. Saya anak paling besar dan orang tua juga ya kan terbatas ya ekonomi. Jadi saya bilang, ah udahlah, gue di sini aja lah, nggak jadi ganti dah gitu. Hmm. As simple Oke. as that begitu. Jadi pertimbangannya pragmatis sekali. Nggak pernah tuh mikir aku Iya sebenarnya iya. cocok apa enggak gitu. Zaman itu kayaknya luxury lah kalau mikir gitu, ya kan? Ah. Walaupun awalnya seperti nggak suka gitu, seperti Mm-mm. tersesat, tapi akhirnya karena saya terpaksa belajar, Mm. ya ternyata bisa juga disukai dan malah akhirnya saya jadi dosen ya di planologi. Menarik tuh. Oke. Pembelajaran Gitu. dari ibu apa eh, ketika jurusan merasa nggak clear tapi kok lama-lama cinta, apa pembelajaran ibu yang dapat dari kisah ibu tuh? Eh, saya memang kalau ditanya sukanya apa, suka macam-macam. Mungkin Pak Hmm. Agung kan pernah saya curhat juga ya mengenai anak saya Gracia ya. Iya 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 benar Nah benar. itu sampai sekarang Gracia ini loh Pak, akhirnya saya udah berdamai lah, kita udah sepakat. Dia akhirnya gap year. Jadi Oke. nggak jadi masuk kuliah tahun ini karena dia sendiri masih belum bisa decide ya. Jadi Mm-mm. saya ikut ini kan tujuannya juga untuk gimana ini mendampingi Gracia supaya setahun ini dia Mm-mm. tuh benar-benar tahu apa yang dia mau ya. Jadi nggak Mm-mm. merasa seperti ini kan, dia bilang, Mama kalau aku paksakan dalam situasi aku masih belum begitu firm dengan pilihanku, nanti aku nggak senang kuliahnya, dia bilang Iya iya gitu. iya, benar juga. Padahal dia udah diterima ya di SBM ITB. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ya sudahlah, saya pun walaupun nggak rela sebenarnya, tapi ya namanya ya Iya belajar untuk bisa bersahabat sama anak ya, dan apa iya namanya, iya. ya menerima perbedaan itu ya. Ya Iya. kalau dulu kan kita nggak punya luxury itulah gitu ya. Pokoknya ikut aja. Namanya mau cari, pokoknya saya gimana cepat lulus cari uang gitu aja lah ya. Soal Mm-mm. suka atau suka, tidak suka itu urusan yang keberapa lah gitu. Kalau Mm-mm. saya waktu itu yakin kalau saya belajar sungguh-sungguh, saya ini akhirnya ya pasti bisa gitu, dan Mm-mm. bisa suka juga jadinya kalau saya jadi the best lah kira-kira gitu. Nah, cuman Mm-mm. saya tuh nggak bisa rasanya mengajarkan seperti itu ke anak saya ini. Anak Mm-mm. sekarang ini kan udah ini ya, dia suka dulu gitu. Nggak bisa kayak kita dulu. Ya udahlah Mm-mm. karena segala situasi pokoknya gue berusaha suka gitu. Beda gitu, Pak. Mm. Oke. Lebih suka dulu ya. Oke. Iya, sekarang dia harus ini, dia suka baru dia mau belajar. Kalau Iya, dia merasa nggak suka, dia nggak mau gitu, atau dia bilang wah nanti aku nggak maksimal gitu kan. iya, Ya, iya. Oke, berarti ada 3 poin nih dari insight dari ibu nih. Yang pertama, menerima perbedaan dengan anak, walaupun dulu kok polanya beda. Sekarang kalau dulu eh, ya pokoknya belajar biar cepat kerja, suka nggak suka belakangan. Kurang lebih gitu ya, pokoknya zaman dulu ya. Kalau zaman iya sekarang betul. anaknya Mm-mm. suka dulu, baru mau belajar. Oke, keren. Kasih jempol dong buat Bu Iren nih, luar biasa nih. Wah, mantap Bu. Terima kasih ya Bu Iren ya. Wah, Makasih Pak. mantap. Nah, yang lain teman-teman gimana? Dari saya udah chatting nih. Chattingnya adalah tentang tadi apakah ada di antara kita yang pernah merasakan salah jurusan, bagaimana pengalaman itu mempengaruhi Anda, apa yang Anda harapkan dari orang tua atau lingkungan pada saat
Itu. Ayo silahkan kalau mau chatting. Atau mungkin yang nggak salah jurusan juga nggak apa-apa. Tapi prosesnya waktu itu dalam mencari jurusan itu tuh seperti apa? Boleh juga. Ayo, siapa nih teman-teman? Selain Bu Iren nih. Sepi banget apa kita berdua bersama nih? Nggak ada yang jawab nih. Oke, Saya deh ayo. Pak, saya Pak, Hah? aku. Oh iya, silakan Bu Asti. Eh, kalau dulu pengalaman saya tuh, Mm-mm. saya kan lulusan komunikasi PR. Ya, Eh, awalnya dulu sebenarnya saya pengennya sastra Indonesia. oke. Karena waktu itu saya suka baca buku sastra. Cuman ya sesimpel Hmm. gitu juga kayak Bu Iren, sesimpel itu. Cuman terus waktu pas lulus SMA memang Mm-mm. mm, bingung banget. Saya tuh bingung banget ini gue mau kemana gitu kan. Akhirnya Mm-mm. pikir karena suka buku sastra jadi ya adalah sastra Indonesia gitu. Cuman terus Hmm. bapak saya bilang, emang kamu kalau sastra Indonesia mau jadi apa gitu. Saya juga Hmm. mikir, lah iya ya jadi apa ya gitu kan. Padahal kan Hmm. ternyata kan banyak ya, ternyata sekarang pas sudah tahu. Akhirnya Hmm. eh, pikir kan dulu kan saya suka ngobrol. Terus katanya tante saya, kamu bagus nih kalau jadi penyiar radio gitu katanya. Hmm. Saya cari penyiar radio, tapi waktu itu memang pengetahuan tentang penyiar radio tuh terbatas buat saya gitu. Mm-mm. Akhirnya karena saya suka ngobrol, akhirnya ya komunikasi lah, masuklah PR, public Hmm. relations. Saya pikir waktu Hmm. itu paling umum ya, paling umum menurut Mm-mm. saya. Ya, ternyata berjalannya waktu, ternyata Mm-mm. penyiar radio itu bisa juga ke broadcast. Hmm. Jadi kan di komunikasi itu ada broadcasting saat itu, public relations dan advertising dan pers. Mm-mm. Hmm. Ya itu. Nah, sebenarnya waktu itu saya sih akhirnya nggak salah jurusan karena saya ngerasa happy Mm-mm. di public relations. Cuman Hmm. ada satu hal yang sampai sampai sekarang saya sesali adalah hmm, sebenarnya saya punya kesempatan menjadi penyiar radio saat itu. Mm-mm. Cuman karena eh, nggak saya nggak saya ikutin karena waktu itu saya kebanyakan main. Terus Hmm. akhirnya ya sayang banget sih sekarang kadang kalau teman-teman saya tuh kan udah senior ya kalau penyiar Hmm. radio agak wah tau gitu gue dulu ikutan nih gitu. Sebenarnya sih Hmm. kesedihan di situ. Cuman ya sering berjalannya waktu ya lulus juga sih PR-nya walaupun Hmm. usia lama. Terus Hmm. sekarang begitu jadi ibu-ibu tau gitu gue dulu jadi guru ya. Tapi kan penyesalan kan selalu datang terakhir. Kenapa jadi guru ya soalnya kan Ah. eh, bisa ikut liburan waktu anak-anak libur. Kalau PR kan saya sempat jadi akhirnya jadi public relations di perusahaan itu Hmm. nggak capek. Ya makin kesini Hmm. sih banyak hal yang tau gitu gue gini, tau gitu gue gitu. Nah akhirnya Hmm. makanya ke anak nih sekarang saya Hmm. lebih lebih ngorek minat dan bakatnya. Makanya Hmm. supaya nggak kayak saya dulu pas waktu SMA mau jurusan apa aja bingung gitu. Makanya jadi Hmm. lebih ngulik ke minat dan bakatnya ngaruhnya ke anak gitu. Hmm. Terima kasih. Jadi pembelajaran ke Ibu Asti ketika waktu dulu muda merasa nggak digali dalam, makanya ketika punya anak didampingi dengan menggali minat dan bakat sedini mungkin gitu ya Bu Asti ya. Betul, iya betul Oke, Pak. luar biasa. Kasih jempol dong buat Bu Asti nih. Terima kasih Bu Asti nih. Wah, Terima mantap nih. kasih. Yo, yang lain teman-teman nih. Mumpung masih ada waktu nih. Masih, wah, dikit lagi jam 8. Jam 8 atau setengah 9. Ayo teman-teman. Siapa yang mau sharing? Ini menarik nih, Bu Iren, Bu Asti. Bapaknya ada nih, Pak Anggoro, Pak ini nih. Mana pengen suaranya mana nih? Pak Anggoro. Tadi ada Pak Bapak tuh lagi mana ya? Kok hilang. Jangan-jangan di jalan udah nggak ada. Pak Anggoro gimana Pak Anggoro? Silahkan kalau berkenan. Ya, bolehlah mewakili bapak-bapak ya. Iya betul Pak. Gimana Pak Anggoro? Iya. eh Ya, saya jadi teringat dengan tadi Ibu Asti tadi Ya. sharing ya. Jadi Ah, saya tadi baru baru menyadari kalau
ya sebenarnya bukan bukan salah jurusan sih, tetapi Mm-mm. eh, ya saya pernah pada saat saya selesai SMA, eh, waktu itu sebenarnya saya sudah tidak ingin kuliah waktu itu karena Oke. beberapa beberapa universitas negeri yang saya tuju itu eh, kebetulan memang saya tidak masuk saat itu, jadi saya rencananya sebenarnya oke lah saya tunda dulu kuliah, eh, biar tahun depannya saja nanti eh, saya coba lagi begitu. Nah lalu kemudian saya berpikir kalau saya tidak kuliah tahun ini, lalu saya tertinggal dengan teman-teman yang lain, akhirnya saya putuskan untuk oke lah saya kuliah last minute begitu. Jadi di Hmm. pas kalau tidak salah di bulan Agustus itu saya baru baru mulai daftar begitu. Mepet banget tuh ya. Mepet banget begitu. Udah pada Eh, pengen masuk gitu Pak ya. Nah, saat itu Oke. saya tidak terpikir apapun dengan jurusannya, jadi akhirnya saya ya sudah Oh. saya paling yang paling yang saya pikir paling mudah dan paling netral itu ekonomi manajemen. Jadi akhirnya saya masuk itu begitu. Tapi ketika saya lakukan itu, saya masuk di situ, Heeh. eh, saya menyadari ketertarikan saya pada dunia komunikasi begitu. Jadi Hmm. karena saya saya kemudian menjadi seorang reporter freelance, kemudian Mm-mm. eh, saya mengelola juga akhirnya sebuah majalah, saya sempat menjadi redaktur pelaksana, kemudian eh, Hmm. eh, setelah selesai kuliah saya sempat melamar, saya sempat diterima di Radio Sonora sebenarnya untuk Hmm. reporter di sana, tetapi saya putuskan waktu itu tidak saya terima, saya tidak lanjutkan begitu. Mm-mm. Saya masuk ke salah satu penerbit dan kemudian berjalan seperti itu. Jadi saya Oke. saya tetap melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan komunikasi begitu, dan pada saat saya Hmm. tahun 2004 saya kemudian join di salah satu NGO, dan sampai dengan saat Mm-mm. ini masih sudah hampir 20 tahun saya ada di lembaga tersebut. Wah, luar biasa Dan Pak. saya eh, ya dan saya kemudian eh, apa namanya, roles and responsibility saya juga banyak berhubungan dengan banyak orang begitu, termasuk Hmm. pemerintah dan lain sebagainya gitu, dan itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi, dan itu akhirnya eh, yang mendorong saya akhirnya eh, untuk saya melanjutkan S2 saya di komunikasi begitu, dan ya Hmm. bersyukur sudah selesai begitu. Nah, saya Mm-mm. jadi berpikir eh, sepertinya ini ya jadi Mm. melingkar gitu ya. Jadi jalan Mm-mm. saya menyadari kalau ternyata saya ketertarikan saya di dunia komunikasi itu Mm-mm. eh, ternyata ujungnya itu harus melewati banyak banyak ini ya, banyak eh, Proses ya. proses dulu, tahapan dulu begitu ya, sampai Mm-mm. akhirnya ya saya benar-benar eh, apa namanya eh, tetap pada ini ya, tetap pada keputusan untuk oke saya lanjut di dunia ini begitu. Walaupun saya Mm. tidak eh, saya tetap bekerja di bidang yang saat ini, tetapi memang bidang Mm-mm. kerja saya saat ini ya memang banyak berhubungan berelasi dengan banyak pihak, dan saya melihat sangat sangat ini ya, sangat menolong. Jadi eh, bukan salah jurusan, tetapi apa ya? Mm. Mungkin prosesnya aja yang kemudian menemukan oh sepertinya ini jurusan yang benar-benar tepat begitu ya saat ini. Mm-mm. Begitu Pak Agung. Berarti bidang profesinya lebih mengerucut ya ketika Bapak udah masuk ke dalam dunia pekerjaan ya. Mm-mm, Kurang kurang lebih lebih gitu ya. seperti itu. Oke, berarti pertanyaannya kesadaran kapan Bapak punya kesadaran bahwa kayaknya saya mesti ke sini deh gitu. Pada saat kuliah kah atau pada saat udah kerja? Ada kesadaran saya masuk ke dalam bidang komunikasi. Ketika momen apa atau usia berapa tuh, Pak? Eh, saya lulus kuliah sekitar tahun 2000. Mm-mm. Jadi
ya 2000 atau 2001 saya sudah lupa begitu. Nah, tetapi Mm-mm. saat itu saya sudah menjalani dunia komunikasi itu sejak saya pertama kali masuk kuliah begitu. Jadi tahun Oh pertama iya. kuliah sehingga saya lebih lebih pada ini ya, lebih pada mungkin menikmati dua dua dunia yang atau dua bidang Iya yang iya berbeda iya. ini begitu ya. Karena Iya iya iya. saat itu saya belum melihat juga apakah memang ini jurusan yang tepat atau tidak gitu. Saya masih masih belum melihat yang signifikan begitu ya. Baru ketika Hmm. sudah masuk dunia kerja dan lain sebagainya itu baru kita melihat Hmm. ini sepertinya lebih lebih pas di sini begitu. Hmm. Berarti ada waktu mengeksplor ya Pak ya ketika kuliah ya. Iya, Hmm. cukup banyak karena saya ada di dunia Iya itu iya. banyak berelasi juga dengan banyak wartawan dan lain sebagainya. Hmm. Jadi saya enjoy di dunia itu sebenarnya. Iya iya iya. Nah, ini menarik nih. Oke, berarti dari poin dari saya catat adalah masuk yang tadi mindsetnya masuknya boleh mudah dan netral dan itu juga last minute untuk masuk. Ini kita dari Panggoro. Kemudian ada kesadaran baru bahwa komunikasi bagi Bapak itu menarik dan menariknya ketika Bapak itu mencoba walaupun dengan kuliahnya di manajemen tapi ada kegiatan gitu ya Pak, kegiatan yang dimana menggali dari sisi komunikasi. Dan Mhm. yang menarik ketika Bapak bekerja pun walaupun di bidang kuliah yang seperti itu tapi fungsi kerjanya atau passionnya tetap aja di dalam komunikasi karena berhubungan dengan orang lain gitu ya Pak ya. Yes. Oke, keren. Kasih jempol dong buat Pak Anggoro nih, luar biasa. Mantap nih. Nah ini oke. Yang lain mungkin satu lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada lagi mau sharing? Silakan. Ini menarik nih karena emang era di zaman kita dulu tuh apa ya istilahnya ya tadi saya juga masuk kerja pokoknya kerja dapat kuliah cepat dapat kerja beres kan gitu. Walaupun dalam pas di kuliahnya langsung tung 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 agak heng-heng sedikit. Oke, ada yang lain teman-teman? Silakan dari mungkin dari ini siapa? Budian Rahmat atau Pak Dian nih? Suara gelap banget nih. Wajahnya nggak kelihatan nih. Pak Dian ya? Halo? Halo Pak? Salam kenal. Oh iya Pak Dian pakai peci. Pak Dian mau sharing kah? Wah ini lumayan nih, udah banyak cowoknya nih. Oh, luar biasa loh. Keren loh ini. Suaranya nggak terdengar Pak. Mungkin Bapak ke-mute Pak suaranya. Di-mute kalau mau ngomong Pak. Nah, Eh, oke. Gimana Pak? ya, kalau saya sih Pak ya, jadi Mm-mm. semuanya mengalir aja kalau saya gitu. Dulu Hmm. kadang-kadang saya cita-cita dulu saya mau PM ke Unsud ya, tapi Mm-mm. gak diterima. Mm-mm. Akhirnya kita ke UIN saja gitu kan. Kalau saya itu Mm-mm. Pak. Mm. Tapi semuanya seiring berjalan waktu ya dinikmati dan mungkin ini sudah takdir kalau saya. Oke. Ini udah jalan hidup kali kalau Nah, kita apa namanya eh apa kita akhirnya gitu kan kalau kita menyadari ya karena apapun yang kita lakukan gitu kan mm-mm. akhirnya Mm-mm. apa sesudah yang terbaik bagi kita gitu. Mm. eh saya alhamdulillah waktu di UIN juga S2 nerusin lagi sampai sekarang saya juga S3 di UIN lagi gitu kan. Tapi Mm. semuanya saya nikmatin saja gitu kan. Nikmatin Mm. artinya karena mungkin ini loh apa kemampuan saya. Mungkin ini apa namanya eh apa keahlian saya gitu. Sehingga Mm. kita juga harus menerima, harus melihat kemampuan kita sendiri kalau saya gitu.
Kalau Hmm. kemampuan saya di sini segini, kemudian ini udah takdir yang maha kuasa gitu aja. Hmm. Cuman Hmm. saya ini apa namanya, saya sekarang ikut ini, tertarik ini karena Hmm. eh, anak saya juga kan sekarang kelas 3 SMA, Pak. Gitu. Hmm. Jadi saya takutnya ini gimana ya, yang benar itu seperti apa gitu ketika Hmm. kita memasukkan anak kita. Jangan seperti saya sendirilah gitu ya Hmm. pengalamannya. Saya Hmm. mungkin tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Karena berbagai hal gitu. Bukan Hmm. saya bisa saja gitu di yang terbaik dengan biaya yang tinggi. Cuman ya kita lihat Hmm. kemampuan kapasitas saya juga, keluarga saya juga gitu. Hmm. Itu saja mungkin Pak. Jadi saya pengen mendapat masukan ini. Anak saya juga dikasih linknya sih, Hmm. tapi nggak tahu ikut atau enggak gitu. Jadi Hmm. saya ingin mengetahui mana yang benar gitu, sehingga jangan seperti sesuai lah dengan ekspektasi kita sendiri gitu. Hmm. Mungkin itu saja Pak Agung. Oke. Terima kasih ya. Baik. Wah, Assalamualaikum. luar biasa. Kasih jempol dong buat Pak Dian Rahmat nih. Luar biasa. Jadi Pak Dian Rahmat, ada catatan dari saya waktu ketika Bapak berproses waktu itu yang ngalir aja waktu itu, karena mungkin ya kayak saya, kalau saya modelnya misalnya bisa jadi karena kemampuan pribadi atau Ya, kemampuan orang tua dari sisi budgetnya nah juga itu. gitu kan, kemampuan dana, Ya, sehingga itu disesuaikan kurang lebih gitu. Yang menarik, gitu. Bapak Dian apa ya, bisa nerima itu dan memaksimalkan bahkan sampai kuliahnya PS3. Berarti seneng banget tuh kuliahnya Pak, ya luar biasa loh. Ya, karena saya merasa ilmu saya itu kurang gitu Pak Iya, gitu. benar-benar keren Kemudian keren. ketika kita melanjutkan sesuai dengan jurusan kita dan sesuai dengan kesukaan kita, ya Nah, rasa mudah aja gitu lah. iya Sekarang itu. juga saya doanya lagi disertasi nih, belum lulus. Amin, amin, amin. Ya, Nah, itu pertanyaannya, semester 8 deh. Ya Pak. betul. Pertanyaannya, Iya. ketika kapan Bapak ada kesadaran bahwa jurusan yang saya pilih S1, S2 itu memang memang itu saya banget tuh. Oh, jadi sesuai dengan pekerjaan saya gitu. Oke. Kemudian sesuai juga dengan hobi saya gitu. Awalnya kan ekspektasi kita Oh. untuk orang lain ini A, B, C. Tetapi kok ini jalan saya ditempuh ini ya. Awalnya sih aneh ya gitu. Tidak kita tidak menyadari dan bahkan kok kenapa sih gitu. Cuman akhirnya Iya. kita juga bisa tahu kemampuan diri kita itu oh seperti ini, dan memang apa keunggulan saya itu di sini gitu loh gitu Pak. Mm-mm. Itu menarik tuh, Pak. Jadi kenapa? Itu menarik. Ketika usia berapa, Pak, Bapak tahu bahwa saya punya keunggulan di sini nih? Ketika ya udah hampir apa ya, dia 25 30 gitu udah mulai Oh, nikah gitu. Dulu itu oke. apa sih ini gitu kan, mempelajari ini apa gitu. Tapi semakin ke sini saya semakin menyukai gitu ilmu ini, ya udah gitu kan. Oh. Saya ingin terus mendalami dan memang eh, semakin kita sekolah itu memang ilmu kita itu terasa sedikit gitu. Iya, iya gitu Mm-mm. Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik nih dari catatan saya dari Bapak Dian Rahmat, bahwa ketika kita sadar betul dengan pekerjaan kita dan hobi kita, yang dimana yang menarik itu usianya bukan usia muda ya, udah usia 25 Ya, sampai 30 gitu, dan akhirnya betul. ketemu ketemu pribadinya, makanya boosternya akan lebih cepat gitu ya Pak. Jadi Iya, lebih betul, jadi betul ya. kalau orang udah seneng kesukaan tuh biasanya Pak, masalah itu dianggap tantangan. Jadi nguliknya tuh terus Iya, kayak gitu ya. enggak. Kalau Iya, udah kagak suka, hal yang masalah pun dianggap beratnya minta ampun kurang lebih gitu ya. iya. Justru Oke. jadi pengen pengen terus mencari tahu gitu loh. Iya, Kak, jadi penasaran ya. gitu. Iya, Nah, penasaran. iya. Karena mungkin ini spesialisasi saya ini gitu loh, Pak. Saya nggak Iya, iya. mungkin nggak membandingkan dengan orang lain. Kita Benar, adalah benar. kita gitu aja, Pak. Iya. Jadi ketika Bapak menemukan diri Bapak, tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi ya Pak, rasanya ya Pak, waktu itu ya. Iya, betul. Ya, Yes. karena kita mempelajari lama daripada orang lain. Mm, Gitu. mm, mm, Kita terlalu pede juga atau tinggi juga. mm. Jangan, tetapi kita ada Betul. ketika menanyakan orang di luar kemampuan keilmuan kita, ya kita tidak menanggapi. Karena inilah loh
spesialisasi saya gitu, Iya, iya, kemampuan saya ini gitu, Pak. iya. Bener Iya, banget, Pak. Wah, keren banget. Kasih jempol dong buat Pak Dian Rahmat nih. Luar terima biasa nih. kasih. Luar biasa nih. Kalau dari catatan pertanyaan pertama adalah ternyata di angkatan kita itu, angkatan kita kesannya saya sama, bisa di variatif ya. Di angkatan zaman dulu itu di awalnya memang kalau dari catatan dari Bu Iren, Bu Asti, Pak Anggoro, Bapak Dian, itu di awalnya kayak sejenis ya udah ngalir ngalir aja dulu deh. Ya udah jalanin aja dulu. Ada yang alasannya karena ya udah karena kemampuan orang tua sesuai jurusan. Kayak saya juga gitu tuh. Ada yang seperti Bu Iren, ya udahlah pokoknya buru-buru masuk kuliah pokoknya dapet oke lah. Padahal definisi jurusannya baru paham, belum paham tuh. Itu menarik tuh. Dari Bu Asti tadinya senang sastra yang dia suka tapi ada masukan oke lah masuk dari Bapak Anggoro juga gitu masuk last minute kemudian tiba-tiba sadar pas sudah masuk kuliah ada kegiatan lain. Nah di Bapak Dian terima dulu ngalir. Nah ketika kuliah dijalanin dulu aja ketika udah mulai lulus baru sadar nih oh hobi dan pekerjaannya sebenarnya hampir-hampir sama nih. Nah yang menarik ketika teman-teman jadi gini selama teman-teman di beda jurusan pun nanti ujung-ujungnya akhirnya teman-teman akan menemukan sesuai passionnya. Cuman emang rentan waktunya lebih panjang nih, kurang lebih gitu. Karena kan proses pencarian dirinya ya berjalan dengan waktu tuh. Tentunya dengan keputusan-keputusan yang kadang-kadang nggak tepat atau nggak kadang-kadang merasa ya udahlah jalanin aja. Nah, tapi ujung-ujung ntar masuknya ke apa yang kita suka. Nah, dari sisi situ makanya saya pun sampai sekarang juga sama seperti itu, teman-teman. Nah, di sesi ini adalah kesimpulannya memang eh, ada perbedaan. Yang menarik perbedaan kalau zaman dulu yang ngalir aja, akhirnya lama-lama menemukan diri dan akhirnya seperti Bapak Dian, kalau udah nemuin jadi pede dan akhirnya eh, masalah itu menjadi tantangan. Nah zaman sekarang ini kebalik nih, ditemuin dulu. Nah seperti Bu Yaren tadi nemu, walaupun oke saya belum nemu mah, ya udah di pending dulu nggak apa-apa, yang penting dicari sehingga nanti harapannya mereka akan lebih maksimal. Oke, luar biasa. Wah, diskusi hari ini. Nah, saya coba lanjut pertanyaan berikutnya nih. Nah, di sini. Mungkin ini nih yang gampang dulu nih. Bentar ya. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman, seberapa pentingkah bagi orang tua untuk memahami minat dan bakat anak sebelum milih jurusan? Kemudian bagaimana yang efektif untuk mengidentifikasi minat dan bakat sejak dini? Nah, saya kasih nah, nah, ayo silahkan kita diskusi bareng nih. Buat teman-teman, seberapa pentingkah bagi orang tua untuk memahami minat dan bakat anak sebelum memilih jurusan? Yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk mengidentifikasi minat dan bakat sejak dini? Nah, saya pengen sharing saya pengen tahu dari sisi pengalaman Bapak Ibu dulu nih. Kira-kira gimana nih ceritanya nih? Siapa dulu nih? Silahkan. Kalau ada yang mau sharing. Saya Pak ya. Yes, Ibu Iren, silahkan. Ini menarik nih. Eh, Kalau menurut saya sebetulnya ya penting sekali sih ya. Hmm, Eh, Kalau dulu tuh kan bukan itu satu kemewahan lah dulu, mana lah orang tua kita punya waktu juga untuk cari-cari tahu tuh. Dia pun udah sibuk banget kerja kan. hmm, Anaknya pun lebih relatif lebih banyak kan dulu. Saya aja kakak adik berlima gitu ya. Mau hmm, satu-satu mengetahui kok kayaknya itu nggak terlalu inilah gitu ya, nggak hmm. terlalu menjadi apa eh Utama ya. yang utama bagi orang tua. Yang penting udahlah kuliah ya, yang Mm-mm. kuliah gitu yang penting. Ya mau apapun itu. Kalau orang yang penting bapak saya tuh selalu bilang apapun itu yang penting kamu lakukan yang terbaik. Ya pasti Tuhan berkati kira-kira gitu ya. Hmm, Nah, tapi kalau saya sekarang juga merasa penting lah ya. hmm, Alangkah lebih baiknya jika kita mengerjakan sesuatu yang kita punya passion dan juga punya keahlian di situ kan. Kan hmm, jadi skill matching dengan passionnya kayaknya akan keren banget gitu. Senang pasti kerjanya. Nah, itu dialami oleh suamiku. Dia hmm, itu kayaknya aduh kerjanya kayak happy banget gitu. Artinya dia tahan gitu berjam-jam kerja gitu ya. Karena dia hmm, juga akhirnya memilih untuk usaha sendiri, dia menjadi
apa tuh bos bagi dirinya sendiri gitu ya. Saya lihat Hmm. suami saya tuh kayaknya senang banget dengan kerja sehingga bisa betah banget lah kerja gitu. Kayak Hmm. nggak ada bosannya. Hmm. Sementara saya tuh memang ya begitulah namanya ikut suami juga ya. Saya Hmm. sempat 16 tahun jadi dosen di planologi, tapi kemudian saya harus ikut suami ke Jakarta, bantu di bisnisnya yang adalah juga Hmm. di bidang telekomunikasi, beda dengan passion saya. Eh, Hmm. ya, jadi saya juga merasa kurang maksimal, tapi ya orangnya tuh saya tuh ini gimana ya, gampang aja saya untuk menyukai sesuatu gitu, berusaha menyukai sesuatu. Hmm. Yang penting karena saya yakin ya apapun itu suka tidak suka itu nggak terlalu penting buat saya. Yang penting seperti Bapak saya bilang kalau Hmm. do your best pasti ada hasil yang baik. Tuhan pasti berkenan lah gitu memberikan Hmm. berkat. Itu aja yang saya ingat. Tapi untuk Hmm. anak saya makanya saya pengen sekali mereka itu eh, cocok gitu antara passion dia dengan apa yang dia kerjakan nantinya gitu kan Hmm. skill yang dia dapati. Jangan Hmm. seperti saya lah saya pikir gitu. Walaupun saya juga kalau dibilang apa menderita atau tidak ya nggak juga. Saya relatively maksudnya cukup berhasil lah di dalam Hmm. mengerjakan apa yang saya kerjakan gitu sekalipun Hmm. itu tidak sesuai dengan passion saya. Hmm. Kalau ditanya soalnya saya juga orangnya gitu passion saya apa ya gitu. Saya bisa suka ini suka itu sukanya banyak Pak. Suka naik gunung Hmm. juga. Jadi maksudnya eh, saya mungkin tipe yang generalis barangkali ya. Ya. Kalau nggak terlalu suka juga mengerjakan sesuatu berulang-ulang gitu. Eh, Hmm. Bosen ya kayaknya gitu ya. Saya suka exploring, suka lah keluar apa gitu suka gitu. Hmm. Nah, jadi dalam rangka mengetahui passion anak saya ini, saya Hmm. udah cobain loh Pak. Mereka dari mulai macam-macam lah Steven dulu Oke. zaman dulu Steven Oh, itu berarti supaya tahu usaha ibu sudah pakai usaha ini selama ini kan sekarang ibu cerita dari sisi usaha ibu ya dalam iya identifikasi anak ya. anak ya. Heeh. Oke. Nah, itu udah macam-macam lah saya ikutin gitu ya. Untuk anak yang laki-laki, saya rasa cukup berhasil lah. Jadi, karena memang very obvious dia kan kembar anak saya laki itu satu persis kayak bapaknya lah, gitu ya. Jadi di bidang IT gitu ya, Hmm. elektro IT Hmm. gitulah. Nah, yang satu lagi ternyata lebih ke science. Hmm. Eh, ini juga agak saya tadinya nggak nyangka, tapi akhirnya dia sendiri memang mengatakan dia suka gitu. Itu yang ke Australia itu ya. Jadi Hmm. saya lihat dia kuliah udah 1 tahun ya, kayaknya dia happy juga gitu ya. Hmm. Nah, yang paling masalah itu adalah Caca ini, yang Hmm. si bontot Hmm. ini nih. Itu udah berapa Oke. kali saya cobain ikutin karir direct ya Pak. Lumayan mahal kan ya, karir direct itu. Udah 2 kali kali itu ya. Hmm. eh Masih dia sendiri juga kayak belum firm. Sementara si konsultan yang mengerjakan itu juga apa namanya yang mentes itu juga Hmm. nggak menurut saya tuh saya juga nggak begitu yakin gitu dia dia yakin dengan penilaian dia. Aneh ini makanya saya bilang ini gimana nih apa Caca ini orangnya tipe generalis juga kah? Hmm. Itu makanya saya ada kekhawatiran 1 tahun ini apakah betul dia bisa menemukan apa yang dia mau gitu. Jadi saya Iya, iya, betul-betul iya. berdoa untuk itu. Iya, iya. Karena usaha manusia udah saya lakukan ya, Iya, iya. tinggal banyak-banyak berdoa. Iya. Berarti kalau Iya, boleh tahu dari si Clara, Stevin udah ikut. Caca, Oh, ya. si Caca, ha, Caca Nah, udah ikut. sudah. Udah. Terus konsultan ke luar negeri juga udah ikut ya, Caca ya. Udah, iya. Cuman dia belum firm. Iya, Oke. iya. Udah Akhirnya pernah memang pakai metode Ikigai nggak belum, Bu? belum, belum. Ah, oke. Nah, nanti itu salah Mm-mm. satu Ikigai itu salah satu nemuin nemuin dia apa personal secara otentik sebenarnya Ikigai itu. Nanti kita akan Hmm, ngobrol-ngobrol. Berarti oke, Pak. berarti selama ini Ibu udah lakukan, cuman Iya, masih penasaran nih belum firm nih anaknya kurang lebih gitu ya. iya. Oke, oke. Makasih, Pak. Is oke. Yang penting Ibu tetap semangat ya dampingi buat Caca ya. Keren. Luar biasa. Baik. Terima kasih Bu Iren. Yang lain teman-teman gimana selama teman-teman eh, apa ya? Tadi seberapa pentingkah orang tua untuk memahami minat dan bakat anak sebelum memilih jurusan? Kemudian bagaimana cara yang efektif untuk mengidentifikasi minat bakat sejak dini? Ada yang teman-teman ada yang boleh silakan demo sharing? Nah, monggo.
Pak Dian, kalau mau sharing silahkan Pak Dian. Tadi kan sempat ada kegelisahan tuh. Selama ini Pak Dian, apa yang Bapak usahakan dalam mendampingi memilih jurusan Pak Dian Rahmat mungkin? Boleh sharing Pak Dian Rahmat? Saya penasaran nih. Halo, ya, Ya, ya untuk anak saya juga sekarang agak ini saya agak sorry Pak. sibuk. Eh, Halo, suaranya ada coy, ada ada voice tambahan tuh. Kedet-kedet. Apa ya? halo, ya, saya pakai headphone itu Pak. Ah, tadi suaranya jernih, sekarang nggak jernih ya Pak? Halo, enggak. Nah, oke. Halo, ya, Ya, jernih. itu aja lah. Saya Ya, nggak pakai headset. ya, Eh, gimana? ini apa yang bagi kegelisahan saya? Dulu saya ini apa mengidentifikasi anak saya kan sekarang kelas 3 masuk IPA gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi anak saya juga dua, yang satu SMP, yang satu SMA. Cuman Mm-mm. yang SMA itu apa namanya? Dia kelas IPA ya. Eh, udah dicek ini apa namanya tes IQ-nya memang lumayan gitu. Cuman eh, saya tidak belum tak mengetahui passionnya itu kemana gitu kan, kemana Mm. gitu. Karena satu sisi masih ragu-ragu lah, dia juga masih ragu-ragu dan belum ada yang selalu menonjol menurut saya gitu. Nah, Mm. takutnya kita kan apa kita terus apa dengan diskusi dengan saudara saya pada masuk ke teknik gitu. Kita maunya ke teknik. Cuman apakah anak saya itu menyukai atau tidak? Ya saya juga. Nah ini yang jadi Mm. apa namanya unek-unek saya gitu loh. Mm. Takutnya nanti dia gak enjoy dan keinginan orang tua yang ada gitu, bukan keinginan dia sendiri gitu kan. Mm. Nah itu saya belum belum menemukan sekarang ikut-ikut bimbel ya, ikut bimbel. Mm. Cuman itu pun eh, ya dia mengalir juga. Artinya jangan seperti saya lah dulu menemukan passion saya itu terlalu lama gitu Pak ya. Untung ya Mm. kita sempat menemukan dan alhamdulillah gitu kan kita Mm. bisa eksis gitu loh gitu ya. Mm. Meskipun dulu sempat asal asal kuliah deh gitu dulu juga saya begitu Pak. Mm. Karena keterbatasan orang tua juga gitu kan. Mm. Tapi jangan sampai anak saya ini apa namanya salah seperti saya memilih jurusan dan salah menemukan eh, apa namanya keunggulan dia sebenarnya di mana gitu. Nah itu gitu ya. Mm. Jadi menurut saya sih ya kita juga harus mempersilahkan anak kita kemana gitu. Cuman Mm. tesnya itu saya tidak jarang, saya hanya tes IQ anak kemudian saya Mm. menyerahkan kepada gurunya gitu kan. Mm. Dulu saya kira anak saya itu eh, otaknya otak kiri, Pak ya. Tapi ketika kita ngecek Mm. lagi, ternyata otaknya otak otak kanan gitu loh, Pak ya. Otak kanan gitu ya. Mm. Nah itu kok saya menemukannya itu belakangan itu, Pak gitu. Jadi Iya, itu iya, iya. eh ya secara praktiknya saya menemukan oh anak saya itu adanya anak otak kanan kayaknya kalau saya Mm. mengidentifikasi penelitian secara secara singkat gitu kan. Iya, Nah iya, itu iya. lah Pak ya. Jadi apakah bisa apa namanya bisa cepat berubah atau kita nunggu nunggu apa namanya Mm. nunggu keinginan anak kita aja gitu kan. Iya, iya. Nah itu Pak ya. Terima Baik. kasih ya. Saya coba bantu nanggepin ya Pak. Jadi memang Mm-mm. apa ya Pak? Jadi memang ketika anak SMA itu dia lagi bingung tuh Pak sebenarnya, bingung. Sebenarnya tuh Oh, bakatnya di mana. Nah yang menarik kan orang tua juga kita juga nggak pernah belajar cara cara cari minat dan bakat kan Pak. Selama ini kan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayak contoh saya misalnya dulu IT, ya udah saya tahu saya IT. Bapak saya misalnya ya. perkebunan sawit, dia nggak tahu cara asesmen buat anaknya kan juga nggak tahu dan itu wajar Pak. Kalau orang tua juga Mm-mm. nggak tahu. Nah makanya saya bikin program workshop itu
adalah salah satu namanya personal branding. Jadi personal branding sebenarnya tahapannya adalah dia akan mengetahui personal otentik dia apa. Nah, kebetulan biasanya saya pakai metode, pakai Ikigai dan SWOT. Nah, biasanya di lembar kerjanya tuh, Pak. Nah, yang menarik di luar sana juga ada pakai Stevin juga tuh. Stevin kayak pakai finger gitu. Itu lebih detail lagi tuh, Pak. Ada tuh itu Bapak ntar cari di internet Stevin. Cuman yang menarik adalah ketika mereka menemukan itu jarang-jarang orang tua itu mengkonfirmasi dari sisi temuan dari psikologi atau nggak Stevin tersebut. Jadi artinya jarang untuk berdialog, untuk meyakinkan. Oke, misalnya kamu senangnya di bidang, misalnya, oh saya senang ngobrol. Oke, senang ngobrol dari mana aja tuh. Jadi menelusuri dalam observasi itu emang itu butuh waktu. Nah, sehingga bagi saya sangat bisa memahami atau bisa bisa ngerasain ketika Bapak juga bingung dalam menggali si anak itu. Nah, kalau saya sih rekomendasinya Pak, nanti Bapak cari di internet atau nanti Bapak bisa ngobrol sama saya tentang bagaimana dengan metode pakai Ikigai dan metode SWOT. Nah, biasanya nanti diisi dulu dari mereka, nanti baru kita ajak dialog tuh. Bagaimana mereka bisa. Karena Ikigai itu nanti menemukan passionnya kamu apa yang kamu suka, kegemaran selama kamu nggak makan, nggak minum, tuh apa sih sukanya? Itu contoh Ikigai gitu, Pak. Sampai dia Iya. tuh lupa waktu. Itu kan kita mesti cari tahu tuh kegiatannya apa. Kemudian misalnya dia punya kegelisahannya apa sih kalau pengen berkontribusi di di Indonesia misalnya apa. Itu ada tuh poin-poin itu sehingga nanti dijadikan satu namanya menjadi namanya Ikigai itu. Nah, nah itu yang itu salah satu mungkin bisa menjadi solusi nanti ketika Bapak untuk berdialog dengan gitu ya Pak ya. Tapi keren banget nih. Iya, Wah, Bapak betul. seorang Bapak Dian Rahmat concern banget tentang perkembangan anak-anak kita. Biasanya di orang Asia tuh cuman emaknya yang suruh ngurusin, tapi teman-teman hari ini luar biasa loh. Orang Bapak bisa sangat concern sekali. Keren, Pak. Kasih jempol nih buat Bapak Dian Rahmat nih, luar biasa nih. Wah, gitu ya Pak. Nanti kalau mau butuh informasi di Japri ke saya tentang Ikigai, nanti saya kasih apa ya, kasih Ikigai internetnya nanti Bapak bisa ekspor. Iya. Tapi kalau buntuan Saya nggak tahu dalam nomornya yang mana, Bapak. yang saya kasih pengumuman itu loh Pak, kalau di grup. Eh, Oh, oh oh Bapak iya. Bapak udah ikut grup saya, grup itu belum? Grup WA. Udah ya, Oh, udah. udah ya, udah kalau nggak salah. Udah. Udah ya. Nah, nanti kalau saya kasih pengumuman tuh nanti di Japri saya nanti bagaimana salah satu metodenya seperti apa. Ya, boleh-boleh, Oke. terima kasih. Semangat Ya, ya Pak Dian Rahmat ya. ya Pak. Baik. Yang lain mungkin teman-teman, Pak, nah, ini ada Pak Rizal, gimana Pak Rizal, apa kabar? Wah. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana Pak? Kabarnya sehat ya Pak ya? Puji Tuhan ya, Alhamdulillah ya. Ya ini agak agak flu saya ini jadi Oh, suaranya mohon agak maaf bindeng Pak. ya, suara agak bindeng ya. Semoga eh, tambah Iya ini agak. cepet recovery Pak ya. Ya siap-siap, makasih Pak. Pak Rizal boleh itu kah kasih pendapat nih tentang seberapa penting tentang kalau jika berkenan, berapa penting tentang Bapak dalam memahami minat dan bakat, kemudian usahanya apa Pak selama ini Bapak untuk mengkulik dalam mengidentifikasi anak Bapak nih, kalau boleh sharing nih Pak Rizal. Sharing ya Pak. Ya, Ya, monggo saya kan silakan. anak saya laki-laki, nomor satu laki-laki, nomor dua laki-laki. Yang nomor satu ini udah skripsi sekarang kan kuliah. Hmm, Dia memang dari kecil tuh suka di bidang otomotif. hmm, Jadi dia kemarin mau masuk teknik mesin, tapi ternyata hmm. pilihan duanya keterima di eh, pendidikan otomotif malah. Tapi mesin juga. Ya mirip-mirip ya. Ya, jadi dia sesuai dengan keinginannya lah yang nomor satu. Ini kan saya Hmm, cerita pengalaman aja ya. hmm, hmm, Yang nomor dua ini hmm. barusan keterima di eh, teknik juga laki-laki. Tahun ini. Tahun ini ya, ini barusan ini Oke. baru masuk kuliah. Hmm, Jadi ya dia kemarin itu kan milih-milih jurusan juga kan hmm. sempat bingung terus tapi tetap di teknik. Jadi Oh, antara teknik industri atau hmm, teknik elektro kemarin itu. hmm.
dia minatnya di elektro. Hmm. Tapi setelah dia lihat kansnya karena ada yang nilainya lebih tinggi juga sama-sama elektro, dipikir, wah ini kalau berdua sama-sama di elektro, dia nggak keterima. Dia bilang. Hmm. Akhirnya dia milih industri, teknik industri. Dan Hmm. alhamdulillah terima Pak dia di teknik industri gitu loh. Alhamdulillah ya. Ya, jadi dia memang dia sendiri, saya sama istri saya cuma support aja lah. Oh, jadi Kita dia mengarahkan, dia nemuin nemuin sendiri tuh ya, berjalan tuh ya. ya berjalan kan. Oh. Dia pengen teknik, katanya kan pertama kan bingung teknik elektro apa, Hmm. teknik apa gitu loh. Kita cuma bantu aja terus eh, Hmm. nyari apa teman-teman yang dulu di Hmm. elektro gimana dulu Hmm. sharing, terus Hmm. cari teman yang di teknik industri Hmm. juga kan yang alumni itu kan kita ngobrol gitu loh. Hmm. Jadi akhirnya dia eh, kebuka lah pikirannya loh. Hmm. Terus di situ dia ngelihat, dia bilang dia pengen di elektro, tapi karena kansnya kalau dia ke elektro mungkin bisa kalah sama bersaing sama temannya sendiri yang nilainya lebih Hmm. tinggi, dia dimilih teknik industri pak. Dan Hmm. dua-duanya itu dia temennya sama sama dia tuh keterima sama-sama gitu loh. Menarik ya. Ya, Ah, 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 ah. ya itu ini dua anak saya nomor satu, nomor Hmm. dua laki-laki. Nah yang ketiga ini masih kecil pak, masih SD, jadi masih jauh perjalanan. Iya, iya. Oke, terus? Gitu Pak kemarin ya. Ya itu cerita dari saya gitu aja Pak. Iya, berarti pertanyaan saya, apakah Bapak ada metode tersendiri eh, yang Bapak bisa menggali anaknya di mana, atau emang anaknya udah inisiatif ngulik-ngulik sendiri, Pak, aku kuliah di sini karena aku udah clear nih, pem. Kalau dari Bapak Rizal gimana Iya pengalaman? Kak, dari pengalaman dua anak saya itu mereka sendiri Pak. Mereka Oh, yang pengen ya kan. Yang nomor satu tuh emang udah dari SMP, dari SMA tuh senang otomotif. Pameran mobil tuh pasti lihat terus. Ya, oh, jadi dia senang otomotif ya kan. Ya udah. Nah, yang nomor dua ini kan memang dia alhamdulillah prestasinya bagus gitu loh Pak. Nilainya bagus. hmm, Jadi kan selama dia sekolah di SMA itu kan kita support aja, support kuliahnya, SMA-nya itu kita hmm, perhatikan belajarnya. hmm, Terus kelas 3 tuh udah kayak sekolahnya dua loh Pak. Kalau SMA negeri ini ya, hmm, satu di SMA-nya dia sendiri hmm. sekolah, satu lagi bimbel. Oh, double. Double. Iya. Jadi apa ikut bimbel itu kan. Jadi kalau sudah sore itu seminggu dua kali itu awalnya seminggu dua kali itu dia pasti ikut itu kan bimbingan belajar kan ikut. Hmm, 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 Jadi pas semester terakhir mau itu kan apa ya, lebih insentif lagi. hmm, 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 hmm. Jadi sekolahnya dua lah kalau kelas 3 Iya, SMA tuh sekarang iya, iya. Karena buat persiapan ya, persiapan bertemu di persiapannya. eh, Dan SBTN dia ya. sendiri yang milih Pak, dia sendiri yang milih bimbelnya. Oh, Waktu kelas 2 itu kan dia ikut di satu bimbel, heeh. tapi kayaknya dia kurang srek. Dia bilang, aduh terlalu ramai satu kelas dia bilang, suka Oh, nggak fokus. oke. Terus dia pas kelas 3 naik, dia milih ke bimbel, ada satu bimbel, tapi harganya lebih mahal Pak. Wah saya bilang, ya nggak apa-apa lah pengorbanan lah. Iyalah, yang penting support ya anaknya seneng ya. Lupa deh. Tapi Iya, terus jarang-jarang loh anak milih bimbel sendiri. Luar biasa loh. ya alhamdulillah Pak dia ternyata di bimbelnya yang ada ini cocok ya kan. Iya, iya, Cara iya, belajarnya cocok, lingkungannya cocok, teman-teman se-peersnya itu apa, iya, iya, seangkatan tuh dia juga cocok ya. Jadi dia malah seneng bimbelnya gitu loh. iya, iya. Luar biasa. Baik. Baik Pak Rijal, luar biasa loh Pak. Kasih jempol dong buat Pak Rijal dong. Wah, terima kasih loh inspirasinya loh. Keren loh Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Oke. Nah, saya dapat catatan dari sesi yang kedua, diskusi yang pertanyaan kedua adalah kalau dari sisi Ibu Iren bahwa penting bahkan bagaimana melakukan sesuai dengan passionnya sehingga itu bisa happy gitu ya dari Bu Iren dah. Yang menarik kalau zaman dulu ya kita jalanin, kalau dulu jalanin dulu baru bikin happy. Kalau sekarang kita bagaimana kalau kita udah suka kan berarti lebih lebih apa ya, lebih kalau ada masalah jadi tantangan yang lebih lebih maksimal.
Dan yang menarik usaha Bu Iren untuk Caca juga ada identifikasi, ikut Stevin, ikut kemudian ikut sampai mungkin metode psikologi. Nah, yang menarik udah ikut metode itu, anaknya masih belum firm tuh. Nah, ini ini menarik tuh bahwa usaha dari ada kasus misalnya seperti Bu Iren, orang tua sudah melakukan metode-metode, tapi untuk dikomunikasikan apakah confirm itu juga butuh strategi juga tuh dalam berdialog, gimana bisa yakin dengan apa yang direkomendasikan, kemudian dari versi anaknya seperti apa, itu juga mesti harus ada tekniknya dalam berdialog. Nah, dari sisi itu yang pertama dari kasus dari Bu Iren. Dari yang Pak Dian juga menarik tuh. Eh, Pak Dian punya kegelisahan, jangan sampai seperti Bapak terlalu panjang, justru Bapak concern banget cara cara metode seperti apa. Nah, mungkin nanti saya akan coba bantu dalam kasih rekomendasi metode dalam eh, dalam mencari. Dan yang menarik nggak semuanya juga anak bisa tahu tuh. Dan banyak juga anak-anak juga butuh butuh meyakinkan, bahkan tadi model kayak Caca anaknya Bu Iren pun udah dikasih metode pun masih bingung, apalagi kita belum kasih metode tuh, mungkin bisa bingung. Nah, tugas kita untuk cari tahu nih dalam dalam dia punya penggalian seperti apa. Nah, tentunya dengan beberapa metode nanti kita bisa saya coba sharing ke Pak Dian Rahma seperti apa. Nah, yang menarik dari sisi yang ketiga dari Pak Rijal bahwa kalau ini menarik lagi nih, ada yang beda lagi ceritanya nih. Nggak usah diapa-apain gitu ya, aku udah cari, ada yang nguli gitu. Nah, itu nggak semuanya, tapi mungkin itu termasuk ya termasuk beda-beda anak. Sekali lagi teman-teman, setiap anak itu bagi saya itu pasti semua cerdas. Oke, tinggal tinggal bagaimana kita dampingi. Kalau ada yang mau anak tuh mau udah tahu, itu lebih gampang. Tapi kalau anak yang belum tahu, justru kita akan temenin biar mereka menemukan seperti apa. Oke, oh ini saya rasa dari tema yang sekarang bagaimana tentang salah jurusan, teman-teman udah sharing gitu ya. Bagaimana teman-teman dari sisi pengalaman hidup teman-teman sebagai orang tua ketika dulu muda, kemudian berikutnya adalah bagaimana teman-teman dampingin anaknya seperti apa. Oke, wah ini waktunya sudah nggak berasa, teman-teman udah 8:30. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman ada pertanyaan kah? Nah, di sini ada pertanyaan? Pak Agung, Yes. itu Caca kan tadi udah apa tadi udah Steven, udah Stephen. karir direct tuh bahkan 2 kali gitu. Terus ada apa lagi satu lagi saya lupa. Iya. Tapi saya baru dengar tuh yang Ikigai itu. Kalau SWOT itu ya saya pernah sih lakukan sendiri lah ya, tapi nggak berhasil juga. Kurang bisa gitu menggali. Oh iya. eh Apa ya? Anak sekarang tuh saya tuh suka merasa kayak nggak berhasil gitu mengenal anak sendiri. Ada gitu Hmm. ya, perjalanan yang apa itu agak bukan bukan melelahkan, tapi Hmm. saya saya pikir saya bisa lebih kenal anak saya. Kan Hmm. tiap hari kita sama-sama ngobrol juga gitu. Tapi Iya. ternyata nggak mudah untuk mengetahui, ini Hmm. terutama Caca lah ya, apa Hmm. yang dia senengin, sukain gitu. Hmm. Hmm. Karena agak bertentangan, misalnya dia bilang Hmm. dia pengen punya ranch gitu kan. Hmm. Eh, Maksudnya peternakan gitu. Hmm. Tapi ngasih makan, kita punya dogi, ngasih makan dogi aja kagak pernah ada keinginannya. Terus gitu Kontradiksi mandiin ya. gitu, Iya, nggak iya. pernah bilang gimana lu mau punya ranch gitu katanya. Itu kan harus ngurus hewan-hewan banyak gitu ya. Iya, Ya iya, ntar kan iya. gue punya pegawai katanya. Ada. Iya, Terus iya. apalagi ya, pokoknya kayak yang dia senangin tuh musik, dengerin musik, tapi disuruh main musik juga saya lesin piano, lesin lesin biola, itu menurut saya nggak maksimal juga, orangnya nggak suka tampil. Jadi Hmm. kalau ada acara keluarga aja, main aja. Aduh, nggak mau juga gitu. Tapi kalau dia ikut performance sekali-sekali di tempat lesnya kan memang wajib ya, ya Hmm. bisa juga. Cuman itu Hmm. maksudnya menyuruh dia main itu kayak satu, waduh, susah banget lah gitu. Iya, Jadi iya. saya tuh suka bingung, ini anak sebenarnya apa ya? Dia penggemar musik tapi juga nggak gitu suka main musiknya. Iya. Padahal talentnya sih ada gitu. Itu loh Hmm. Pak Agung, maksudku ya, makanya kenapa saya ikut gitu grup apa Hmm. ini ya, Hmm. Hmm. skill parenting ini rasanya Hmm. kepengen
ini Hmm, lebih mengenali lah anak tuh bagaimana iya, dan bisa mendampingi mereka tuh dengan iya. lebih maksimal dibandingkan ya zaman orang tua saya dulu mendampingi saya lah gitu. Mm, mm, mm. Ya, memang ada dua faktor sih, Bu. Yang pertama, bisa jadi dia ada beban tersendiri ketika dalam unsur musik. Mungkin dalam unsur mungkin ada nggak kepercayaan dirinya. Nah, itu juga mesti digali dari sisi itu. Itu yang pertama. Jadi memang ada beban apa sih sehingga dia sampai bingung. Biasanya unsur-unsur itu biasanya tadi nggak percaya diri. Kok mau pilih ini? Iya nggak ya? Gitu. Itu dari unsur itu. Dan itu memang sabar untuk menggali akar masalahnya apa sih membuat dia tuh nggak percaya diri. Yang kedua tadi ketika dia suka musik dan dia happy, kadang-kadang pola pikir kita sebagai orang tua itu dia pikir dia main musik. Padahal bisa jadi kan dia sebagai kayak aransemen. Itu kan orang belakang tuh, Bu. Yang dia desain musiknya, terus kemudian dia dilempar ke bagian atau enggak pencipta lagu. Jadi memang eh, itu mesti digali lagi. Oke, senang musik, kemudian perilaku apa atau karya apa yang misalnya yang kamu inginkan ketika kamu senang musik. Misalnya contoh yang kedua, yang pertama, yang kedua misalnya, oke, senang beternak gitu. Dari sisi kamu, perilaku apa yang kamu suka di dalam kehidupan sehari-hari kamu ketika kamu memang pengen beternak nih. Bisa jadi kan dia lebih suka dalam mungkin landscape-nya dia suka atau mungkin dalam bisnisnya. Itu kan bisa kita nggak tahu lagi tuh. Makanya ada kesabaran dalam parents kemampuan parenting yang skill parenting teman-teman yang harus teman-teman pegang adalah kemampuan teman-teman dalam menggali pertanyaan-pertanyaan tadi tuh. Sabar banget gitu dalam menggali dalam pertanyaan terus. Oke, oke. Kalau kamu ngerjain misalnya dogi nggak suka, oke nggak suka. Oh, dari sisi apa nih yang kamu suka nih dari sisi dalam peternakan. Jadi teknik teman-teman dalam menggali itu penting banget. Nah, mungkin dengan adanya tadi ada metode SWOT, itu juga bisa juga teman-teman Bu Iren, metode SWOT itu bisa bantu juga sebenarnya. Cuman tadi cara galinya itu butuh teknik sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang yang wajar juga teman-teman orang tua ya butuh waktu untuk skill dalam bertanya. Saya pun karena saya juga ikut training untuk di coaching itu juga butuh latihan saya itu kurang lebih bisa 2 minggu coaching sehingga saya punya akan pertanyaan-pertanyaan itu kan lebih tajam. Kemudian coaching itu saya latihan tuh udah ketemu orang bisa mungkin udah ratusan dalam proses coaching sehingga hal-hal dalam bertanya itu kita butuh sabar dan ketajaman. Jadi kurang lebih gitu, Bu Iren. Tetap usaha aja nggak apa-apa, tapi tinggal nanti bisa ngobrol-ngobrol sama saya lagi dalam metode seperti apa. Nanti Ibu misalnya ada tantangan, ya nanti saya bisa bantu langsung ke Caca atau seperti apa dalam teknik nanti menggali. Karena penting banget ketika menggali ke anak tuh, saya ada dua komponen tuh, komponen dari sisi intelektualnya, sama komponen dari sisi kesehatan mentalnya nih. Ini ngecunnya di sebelah mana nih? Kalau memang itu ada yang celahnya ya saya coba masuk dari sisi mungkin dari sisi psikologinya dulu nih. Kira-kira ada problem apa baru masuk ke dalam intelektualnya. Kurang lebih sih gitu. Oke, Makasih Pak Agung. ya semangat ya yang penting Bu ya. Iya Pak, ntar Oke, ngobrol ya. ya Ikigai saya tertarik juga tuh, masih boleh belum boleh pernah nanti dengar. kita ngobrol-ngobrol nanti kita ngobrol. Baik, karena Makasih. waktunya sudah habis, luar biasa. Terima kasih. Ini perdana juga dalam forum diskusi. Saya senang banget, teman-teman. Ketemu Ibu Iren, ketemu Bapak Dian Rahmal, ketemu Bu Kristina, Pak Anggoro tadi udah sharing ke Ibu Asti, kemudian ke Mbak Ana, baru ketemu tadi ya. Kemudian ke Pak Rizal gitu ya. Terima kasih teman-teman, kita sudah diskusi bersama. Nanti pertemuan berikutnya kita akan ngobrol di bulan depan kurang lebih tentang persiapan anak lulus kuliah tuh ngapain aja. Nanti kita sharing bareng gitu ya. Yang pasti teman-teman ada insight-nya ini dapat dari diskusi hari ini. Saya berharap tidak hanya dalam diskusi hari ini, saya minta mungkin mungkin dalam 100% ini bisa bermanfaat diskusinya, cuman 20% dari kita bisa jadi mempraktekkan, 80% hanya sekedar ya udah memahami aja. Saya berharap teman-teman mempraktekkan. Nanti kalau misalnya butuh bantuan dari saya, terutama dalam menggali potensi anak, menggali passionnya, menggali apa yang dia suka, apa yang dia bermanfaat buat orang lain,
apa yang bisa berkontribusi ke orang lain, nanti saya bisa bantu buat mereka. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Salam semangat ya teman-teman ya. Nanti saya akan infokan lagi di grup Zoom lagi kapan kita ketemuan lagi. Oke. Terima kasih ya Bapak Terima Ibu. kasih Pak Salam Agung. semangat ya Terima Sehat Bu kasih Iren, Pak selalu. Pak Terima Agung, Agung. kasih. Bu Selamat Asti, terima malam. kasih. Selamat Pak malam. Dian Happy Rahman. weekend. Yuk, izin live ya.